Hai, kali ini saya mau bicara mengenai gelap itu adalah terus melangkah tanpa tahu familiar arah. Dalam konteks ini saya ingin bicara mengenai misi Great Walker dan Great Walking yang saya sedang jalani. Jadi, mungkin di dalam konteks Lightworker, Wanderer, Earthseed, apapun itu namanya dalam spiritual secara baru, itu kita nggak benar-benar jalan di dalam kegelapan, karena the system teknologi memastikan kita ada dalam jalur yang mereka izinkan. Maka nggak ada yang disebut baru, nggak ada yang disebut pencerahan, nggak ada yang disebut masuk ke zona tidak familiar, tidak nyaman, dan lain-lain. Karena semuanya ada dalam konteks teknologi yang dikontrol oleh penguasa elit. Nah, bedanya dengan Great Walker itu adalah benar-benar masuk dalam kegelapan, karena satu-satunya cahaya yang kita bisa pakai adalah remembering kita. Dan remembering itu seperti yang sudah saya katakan di video-video sebelumnya, dia itu tentang menembus data-data, bukan saja data-data sejak kita berada di kandungan ibu kita, tetapi dia menembus data-data jauh sebelum peradaban kali ini dibentuk, kira-kira tahun 1700-an. Dia menembus ke peradaban-peradaban sebelumnya yang sengaja ditimbun di bawah tanah, dirahasiakan supaya kita nggak tahu, lalu tembus lagi ke jejak-jejak rekam dari mereka yang menapakan frekuensinya di konstruksi kita, dan itu lalu menembus ke konstruksi realita-realita lain yang ada di 13 realita di konstruksi ini. Jadi nggak ada datanya, karena penguasa elit nggak mau data-data itu didapat dengan mudah. Mereka tetap ingin mengontrol melalui rahasia, tidak memberitahukan data. Nah, datanya itu ada di dalam diri kita, dalam remembering kita, dan itu tantangannya, karena akhirnya kita harus benar-benar bersandar pada perjalanan kita sendiri, pencarian data-data kita, pengumpulan data-data kita, dan itu adalah masuk pada area yang tidak familiar, karena memang nggak ada datanya. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita harus mempunyai relasi yang dekat dengan jiwa atau sang kesadaran kita, karena dari itu adalah data-data yang kita dapat. Bapak punya studi kasus kali ini ya. Jadi dalam proses ingin mengembangkan sebuah kesadaran teknologi custodian itu, saya membuat iklan di salah satu media sosial dan mengajak orang-orang untuk ikutan program yang akan saya adakan di Jakarta. Nah, karena saya pasang iklan, maka yang nonton itu dia sekitar 20.000 orang dan yang like sekitar 1.000 orang. Tetapi tidak ada satupun yang mendaftar atau bahkan mengadakan dialog lah, minimal ngobrol atau bertanya tentang program ini. Nggak ada. Judul dari program itu adalah bahwa perjalanan spiritual itu adalah perjalanan personal. Dia bukan perjalanan massal, tapi dia perjalanan yang dilakukan secara individual, dan diharapkan bahwa suatu saat ketika raga sudah siap, maka raga masing-masing akan berkomunikasi dengan sang jiwa atau kesadaran masing-masing, lalu mulai masuk pada platform frontier terakhir, yaitu tentang teknologi. Nah, jadi saya mengadakan sebuah conversation dengan seorang teman yang saya anggap dia adalah cermin dari perjalanan saya. Nah, jadi saya katakan, ini saya sudah buat VT untuk acara di Jakarta, dan
However, tidak ada yang merespons. Nah, terjadilah dialog. Ya, dialog itu antara saya dan dia. Dan dalam dialog itu memang akhirnya saya sepakat dengan apa yang dia katakan, bahwa frekuensinya belum dapat. Orang masih terjebak di kubus-kubus keuangan, dan orang masih berpikir bahwa kalau saya bicara soal teknologi, itu seakan-akan teknologi yang mereka kenal, teknologi printer, teknologi kulkas, teknologi pesawat terbang, teknologi air fryer dan lain-lain. Tapi sebenarnya dia jauh melampaui itu. Teknologi yang kita bicarakan adalah teknologi kastodian yang benar-benar mengontrol kita dari kita ada dalam kandungan ibu kita sampai kita meninggal. Bahkan dalam tanda petik jiwa-jiwa yang tidak tersadarkan, tidak remembering, itu akan masuk dalam jebakan lingkaran-lingkaran yang mereka sebut lingkaran reinkarnasi atau lingkaran sekolah bumi sebagai sekolah yang menuntut kita untuk terus belajar dan nggak lulus. Dan kalaupun lulus, itu nanti akhirnya sudah masuk pada jebakan kriteria dari yang ditentukan oleh sistem teknologi tersebut. Nah, ini memang agak susah. Jadi setelah sekitar 2 bulan itu masuk pada suatu area gelap di mana apa yang saya tawarkan itu sangat sama sekali unfamiliar, dan saya hanya melempar ke publik, siapa tahu ada frekuensi yang terkoneksi. Itu ternyata hasilnya adalah nihil. Jadi saya berpikir tentang gelap. Gelap itu adalah walaupun saya nggak bisa melihat apapun yang ada di depan saya, karena itu tergantung pada setiap kekinian yang dihasilkan dari dialog dengan sang kesadaran yang mempunyai data-data abadi, sementara raga ini sebagai pelaku remembering itu, dia harus benar-benar siap untuk mendapatkan data-data dari jiwa. Nah, itu tantangannya di situ. Jadi gelap adalah ketika kita tahu bahwa jiwa akan terus memandu walaupun kita nggak tahu apa yang ada di depan kita. Nah, jadi ini adalah sebuah sebuah perenungan tentang betapa sulitnya melakukan proses remembering, karena nggak ada datanya. Mau cari data dari mana? Bahkan kalau misalnya saya pelajari naskah-naskah kuno, dan saya pelajari benar-benar naskah-naskah kuno, itu mereka tidak mengatakan tentang remembering dan breaking teknologi, nggak ada. Mereka masih dalam konteks spiritualitas era baru, di mana ada multidimensionalitas, di mana ada simulasi, ada matrix, ada hal-hal yang ada di platform media sosial. Nah, yang kita cari itu adalah yang tidak ada di media sosial. Jadi kalau ada suatu topik di mana topik itu mempunyai pengikut sampai ratusan ribu bahkan jutaan orang, pasti bukan itu, sesederhana itu sih. Nah, lalu bagaimana caranya untuk tetap berada dalam hal-hal yang tidak familiar, percaya pada proses itu walaupun benar-benar gelap? Caranya sangat sederhana. Ini dia caranya. Jadi teman-teman yang ngikutin sampai akhir video ini bisa mendapatkan bocoran dari apa yang saya alami beberapa hari terakhir ini. Jadi sebenarnya begini ya, kita harus menemukan jalan pulang. Nah, tapi jalan pulang itu dia nggak ada di luar sana, nggak ada. Jadi walaupun beberapa tokoh besar mengatakan bahwa sebenarnya matahari, bulan, saya nggak yakin bulan, tapi matahari dan apa yang kita sebut bintang-bintang yang ada di luar sana itu sebenarnya adalah plasma dan adalah portal untuk masuk ke
konstruksi-konstruksi lain yang ada di konstruksi kita ini, dan dia juga merupakan portal untuk ke sisi lain. Ya, itu benar banget. Tapi kita masing-masing harus mencari caranya. Nah, caranya itu sangat sederhana sebenarnya. Kalau kita menembus remembering kita sampai pada saat konstruksi ini dibuat, di mana konstruksi ini dibuat secara bertahap dan berlapis-lapis, maka lalu kita bukan saja ingat saat kita ada di konstruksi pertama ini, tapi kita akan masuk ke konstruksi-konstruksi lain. Nah, data-data di konstruksi-konstruksi lain itu lalu akhirnya membuat kita ingat kembali siapa kita. Nah, kuncinya adalah di conversation, percakapan dengan sang kesadaran yang adalah jiwa kita. Jadi, kita harus latihan dari sekarang bahwa setiap kali kita mempunyai intuisi, itu kemungkinan besar berasal dari sang kesadaran kita, yaitu jiwa kita. Maka ikuti saja, walaupun kita tidak yakin atau kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Dengan kata lain, kita masuk pada kegelapan yang dipandu oleh sang kesadaran kita, maka kelak, ya, kalau kita misalnya meninggalkan raga ini karena kita sudah terbiasa mengenali sang kesadaran kita, maka kita mengenal cahaya yang asli, bukan cahaya palsu yang dibuat oleh teknologi. Jadi saya akhirnya beberapa hari ini menyadari bahwa ternyata semudah itu, sehingga akhirnya nggak ada lagi yang harus saya khawatirkan, dan mulai menikmati perjalanan remembering ini dengan ringan, mudah, menyenangkan. Ya, jadi kuncinya adalah kita harus nyaman dengan kegelapan. Ya, sebenarnya pada saat kita mulai latihan meditasi itu kita mulai masuk pada konsep gelap itu. Walaupun mungkin kita juga masuk pada konsep hening atau konsep diam atau konsep kosong. Tapi mungkin dari diam, gelap, kosong itu mungkin yang paling menakutkan dalam tanda petik adalah gelap. Ya, jadi kalau misalnya diam itu mungkin latihan raga untuk diam, tidak menganalisa, tidak ngapa-ngapain, diam. Kalau misalnya kosong itu kita sudah melatih sejak kita melepaskan kemelekatan kita, sejak kita memutuskan untuk hidup sederhana apa adanya, sehingga tidak menjadi bagian dari misalnya kubus ekonomi yang terus menuntut adanya demand dan supply yang terus menerus, utang piutang yang semakin besar dengan bunga berbunga. Kita nggak menjadi bagian dari itu lagi, kita menjadi sederhana. Nah, kosong itu lebih mudah karena kita misalnya tidak lagi menganalisa terlalu banyak hal. Kita hidup di zero point, itu lebih mudah. Tapi gelap itu susah. Pertama karena gelap itu diasosiasikan dengan evil, dengan hal-hal monster, demon, dan ketakutan-ketakutan. Nah, gelap itu yang paling berat. Karena gelap itu kalau tidak dilatih sejak kecil, kita nyaman dengan kamar yang gelap, itu akan susah sekali untuk masuk pada suatu perjalanan remembering yang gelap. Ya, jadi kuncinya itu ternyata di gelap, dan kita harus terus melangkah walaupun kita tidak tahu hal-hal yang bersifat familiar. Jadi kembali ke studi kasus yang saya lakukan dengan iklan yang saya buat untuk suatu acara, dan ternyata tidak direspons secara massal, itu adalah sebuah langkah untuk masuk pada hal yang sangat tidak familiar dan masuk dalam suatu kegelapan. Nah, kalau misalnya kita bicara soal spiritualitas era baru, itu mungkin gampang karena kita cuma tinggal bilang, oh belum satu frekuensi gitu ya. Tapi ini bukan tentang frekuensi. Saya menyadari bahwa ternyata dalam konteks remembering, itu semua yang diajarkan di media-media
sosial media dia massa itu distorsif. Ya, misalnya seorang tokoh mengatakan bahwa kalau kita ingin mengenal semesta maka kita harus belajar tentang frekuensi, vibrasi, dan energi. Ternyata itu masih ada dalam konsep teknologi custodian. Nah, ketika kita masuk pada remembering itu kita melampaui frekuensi, vibrasi, dan energi. Jadi masuk pada kegelapan, mengajak masa untuk menyadari bahwa ini adalah personal journey, itu adalah melampaui frekuensi, vibrasi, dan materi dan energi, dan kita masuk pada sesuatu yang kita nggak tahu sama sekali. Kita harus ingat kembali apa sih yang terjadi ketika ternyata measurementnya, pengukurannya bukan frekuensi, vibrasi, dan energi. Ada sesuatu yang sengaja disebarluaskan lalu dianggap sebagai suatu kebenaran, dan ternyata bukan kebenaran karena dia distorsif. Jadi ini masuk dalam satu kegelapan yang kita juga nggak tahu, nggak ada labelisasi, nggak ada penjelasan, nggak ada definisi, masuk aja. Tapi pengalaman saya beberapa hari terakhir ini, ketika akhirnya masuk itu saya mulai masuk pada sebuah menulis kembali narasi yang dulu saya sebut sebagai makan apel kita sendiri. Dan dia jauh melampaui makan apel kita sendiri. Dia tuh seperti menanam pohon kehidupan kita sendiri. Dia tentang menanam pohon. Dia bukan sekedar makan buah dari sebuah pohon. Karena makan buah dari sebuah pohon dia masih dalam konteks konstruksi teknologi. Tapi kalau akhirnya kita menciptakan sebuah pohon kehidupan kita sendiri, lalu kita yang masuk pada bagian-bagian dari pohon itu dan kita menulis ulang kisah kita menurut pohon kehidupan kita sendiri, maka hasilnya akan berbeda banget. Dia jauh lebih powerful daripada hanya sekedar makan apel dari pohon kehidupan yang disodorkan oleh matriks, terutama matriks sintetis. Hal lain dalam hal gelap ini adalah, ini hanya untuk mereka yang akhirnya nonton sampai akhir cerita, bahwa ketika saya berhasil remembering ada dalam konstruksi lain, yaitu konstruksi ketiga, ketujuh, dan ke-11, itu ternyata ketika saya mulai menulis ulang kembali cerita saya bayangkan dari konstruksi ketiga, yaitu yang ada di Mesir dan Mesir ya, dan modelnya zaman kekuasaan Anunnaki, itu kita melihat kita ada di situ, kita menjadi bagian dari pengembangan teknologi custodian ya, lalu kita memilih untuk meninggalkan teknologi di konstruksi itu, masuk dalam konstruksi ini untuk mendapat jawaban dari pertanyaan ketika kita menjadi bagian dari mungkin data analisis atau mungkin dari kompilasi teknologi yang mereka belum ketahui. Nah, dengan melihat itu maka saya mulai melihat pengalaman hidup saya dengan cara yang sangat-sangat berbeda. Karena apa? Karena saya pernah menjadi bagian dari pengembangan teknologi custodian. Jadi teknologi custodian itu dia tidak dihasilkan oleh semua orang jahat atau semua orang negatif atau jalur pelayanan terhadap diri sendiri yang notabene negatif, tetapi ada entitas-entitas dari teknologi custodian itu yang dia dalam tanda petik mengambil jalur pelayanan positif. Lalu ketika mereka, dan saya bagian dari itu, melihat itu sebagai sebuah eksperimental atau eksperiental, maka lalu kita meninggalkan si raga kita yang kita pakai pada zaman custodian tersebut, lalu kita memilih, kita balik lagi ke sisi lain, pulang dulu ke sisi lain, lalu kita balik lagi, lalu kita memilih raga seperti ini untuk melanjutkan penelitian kita di konstruksi ketiga itu, dan ingin menyelesaikan dan ingin tahu data analisa dari
apa yang kita cari apa yang kita tidak tahu jawabannya pada saat kita ada di konstruksi ketiga, dan kita dapatnya dari pengalaman hidup kita di konstruksi ini. Keren ya, keren banget. Dan itu bisa misalnya masuk pada misalnya pengalaman di konstruksi ke-7, The Angels, atau konstruksi ke-11, The Titans, The Dragons. Nah, nanti kita bisa melihat bahwa remembering itu dia benar-benar menyeluruh sesuai dengan konstruksi-konstruksi yang ada. Keren ya, keren banget. Jadi dia udah bukan lagi tentang bumi bulat atau bumi datar, nggak penting sama sekali. Tapi kita ada hidup dalam suatu konstruksi, kita menjadi bagian dari konstruksi itu, kita nyawer energi kita pada saat membuat konstruksi itu, sehingga kita adalah konstruksi itu yang exciting banget. Jadi sekarang kalau saya mulai melihat matahari, bahwa matahari ada karena saya ada, karena saya nyawer energi saya sehingga matahari itu ada. Demikian juga dengan setiap orang yang mulai melakukan perjalanan remembering, menembus kabut lupa, lalu ingat siapa kita. Dan nggak ada lagi hal yang membuat kita takut, terutama dalam konteks teknologi custodian, sebab kita adalah bagian dari pengembangan teknologi custodian itu jauh sebelum kita berada di konstruksi ini, jauh sebelum ada peradaban, jauh sebelum ada naga, ada ular, ada titans, dan lain-lain. Keren ya. Oke teman-teman, sampai sini saja dulu. Mudah-mudahan ini memberikan keberanian lah untuk menembus spiritual journey yang adalah alone, dan untuk masuk pada kegelapan yang sama sekali tidak pernah dijelaskan oleh buku-buku, oleh guru-guru, oleh penguasa elit manapun, tetapi datanya ada di dalam jiwa kita. Rahayu.